teguh berpegang padamu, memandang wajahmu. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan kau jalan kebenaran dan hidup.
hanya bersuka cita pagi ini. Tetap semangat. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya percaya pada pagi ini setiap kita yang hadir pasti rindu untuk menyembah bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Amin saudara. Dan bagi saudara yang belum sempat hadir di tempat ini, yang masih menyaksikan live, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan juga akan melimpah di dalam rumah-rumah saudara. Puji Tuhan, mari saat ini kita sama-sama membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Inilah setiap kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami. Percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, percaya Engkau Allah yang berkuasa. Dan kami percaya untuk pada pagi ini Tuhan, ibadah ini kuasa Roh-Mu akan mengalir ke tempat ini, akan mengurapi kami, memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, kamu luar biasa pagi ini. Haleluya. Mari sama-sama kita datang untuk memberikan pujian bagi Dia. Karena Dia Tuhan yang layak kita tinggikan, amin. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Dia Yesus. Dia yang ajaib, Dia yang baik. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Angkatlah suara
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang memenuhi setiap kami pagi hari ini. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang luar biasa dahsyat, yang senantiasa menyatakan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, hati kami lapar, hati kami haus akan Engkau. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara setiap kami, memulihkan kami, membangkitkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menghardik segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat, panah api daripada si jahat, segala benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang untuk menentang pengenalan akan Allah, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kami dimerdekakan dari segala kelemahan kami. Kami sudah dimerdekakan dari segala dosa. Kami sudah dimerdekakan dari segala kutuk. Dan pada saat ini kami umat yang sudah merdeka, bersorak-sorai bagi Allah yang sudah membebaskan kami, yang sudah membebaskan dan memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya saat ini Roh Kudus, Engkau yang menguasai hati pikiran kami untuk kami dengar firman Tuhan. Urapi telinga jasmani, urapi telinga rohani kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami, untuk kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Mari Bapa berfirman bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama berkata bersama dengan saya, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Yesusku ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Beritahu sama kiri kananmu, Yesus di dalammu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Oke, kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 ya. Saudara yang bawa buku catatan, catat saudaraku. Selalu saya berpesan, hargai apa yang saudara terima. Karena apa yang saudara terima saat saudara mendengar firman Tuhan, bukan manusia yang berkata-kata, tetapi Tuhan yang berkata-kata kepadamu. Oleh karena itu mari belajar untuk senantiasa setia menghargai apa yang saudara terima. Apalagi kalau yang saudara terima itu adalah firman. Amin. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman itu adalah roh. Amin saudaraku. Oleh karena itu saudara gak cukup cuma dengar aja. Karena kalau saudara keluar dari tempat ini, saudara bisa melupakannya. Tetapi kalau saudara mencatat, saudara renungkan kembali di rumah, saudara buka kembali Alkitab saudara, maka Roh Kudus akan berbicara lebih kuat lagi bagi setiap kita. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang tidak akan tergoncangkan di hari-hari ini. Yohanes 1 ayat 12 berkata, yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa di sini? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, diberinya apa? Kuasa, hak, otoritas. Amin. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini dikatakan semua orang, saya percaya semua yang di tempat ini sudah menerima Yesus. Amin. Nah, sekarang tidak cukup kita menerima Yesus, karena yang namanya setelah menerima Yesus itu masih ada tindakan percaya yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, dan perlu ketekunan yang namanya percaya itu. Ya saudaraku, iman atau percaya merupakan suatu aktivitas. Katakan aktivitas. Sesuatu yang harus dikerjakan. Mengapa? Karena iman atau percaya itu bukan sekedar kata-kata, oh ya aku percaya. Enggak cuman gitu doang. Itu suatu yang harus dikerjakan. Harus ada ketekunan. Iman kita akan terbukti saat ada ujiannya.
Betul? Nah saudaraku, Markus 14 ayat 29 sampai ayat yang 31 berkata demikian. Kata Petrus kepadanya, ayo 2, 3. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu Yesus berkata kepadanya apa? Lanjut, next. Ayo LCD, ikutin. Yuk berikan semangat dulu. 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Mungkin setiap kita juga ngomong gitu. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan gua gak akan nyangkal engkau. Hampir mau bilang nyangkal lo. Iya kan? Petrus dengan gagahnya, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Petrus hari ini juga, malam ini nih, sekarang lu ngomong tapi ntar malam nih, sebelum ayam berkokok, berapa kali? 2 kali. Ya kan? Sebelum masuk berkokok yang kedua kali, engkau sudah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Tapi dia lebih sungguh-sungguh lagi berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan yang lain, murid-murid yang lain juga ngomong gitu. Tuhan, aku gak akan nyangkalin engkau. Coba kita lihat Markus 14 ayat yang ke-50-nya. 2, 3. Lalu semua murid itu ngapain? Meninggalkan Yesus dan coba lihat dulu kiri kanannya. Lu gitu gak? Makanya saudaraku, peringatannya, jangan cepat engkau berkata-kata kepada Tuhan. Jangan sombong, amin. Jangan pernah merasa imanku sudah cukup baik, imanku sudah cukup kuat. Apa yang kulakukan ini udah baik, udah cukup di mata Tuhan. Ketaatanku ini sudah cukup dan sebagainya dan sebagainya. Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 berkata demikian, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 10 berkata seperti ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Mari miliki kerendahan hati untuk setiap hari minta Tuhan, selidiki hatiku. Jangan selalu berpikir kita udah benar. Karena itu bahaya banget. Di saat kita sudah berpikir aku sudah benar, maka saudara akan leha-leha aja. Nggak pernah berjaga-jaga. Dan di situ saudara, tanpa saudara sadari, kerohanianmu sudah kering. Tinggal tunggu waktunya aja. Tetapi ketika engkau setiap hari, Tuhan selidiki hatiku, siap sedia untuk diuji, jangan lari dari pengujian. Selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, introspeksi diri, minta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan terus di charge. Kayak handphone, harus di charge. Terus di refresh, betul gak? Handphonenya kan selalu harus di refresh gitu ya, biar seger lagi gitu kan. Bahkan harus terus di up to date, betul gak? Jangan-jangan saudara lebih kenal handphone saudara daripada kenal Tuhan. Coba lihat dulu sama kiri kanannya. Bilang gini, kayaknya iya. Haleluya. Ini tadi yang saya bilang, paling bahaya apabila kita selalu merasa aku udah cukup baik, Tuhan masih pakai aku, rohaniku bagus, tanpa kita coba minta Tuhan selidiki hati kita. Kita akan masuk dalam kekeringan rohani karena tidak ada rasa haus akan Tuhan. Ayo, merasa baterai rohani kita ini udah cukup, jadi gak mau isi lagi. Saat goncangan tiba, disitulah terlihat bagaimana kondisi iman kita.
Nah saudaraku, apabila kita terus di charge, maka roh kita akan terus disegarkan saat menghadapi goncangan. Kita akan terus di refresh. Dan kita akan mengerti dan mengenal rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 25 ayat yang ke-14 berkata begini. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita selalu datang kepada Tuhan, minta diselidiki hati kita, minta Tuhan penuhi aku Roh Kudus, aku senantiasa rindu haus akan Engkau, Engkau akan disegarkan walaupun kau letih, lesu, berbeban berat. Tuhan katakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan gak cuman gitu saudaraku, selalu up to date. Saudara gak akan ketinggalan dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Siapakah mereka itu? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Kita gak mau dong ketinggalan, Tuhan udah bekerja di sini, kita masih di sini. Ya, jadi orang Kristen ayo, jadi orang yang percaya ayo kita terus mau maju bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah melangkah ke depan, jangan ketinggalan. Amin. Saudara mendengar firman yang sama setiap minggu, tetapi ada orang yang terus maju bersama dengan Tuhan, ada juga yang tetap diam di tempat dan bahkan di situ teruji ketika goncangan tiba. Lihat bagaimana hasilnya. Ada yang mulai kecewa dengan Tuhan, bahkan tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Kecewa dengan Tuhan karena apa? Dia mengukur pengenalannya akan Tuhan melalui pengalamannya. Dia nggak ukur pengenalannya akan Tuhan itu seturut dengan firman. Karena apa? Dia cuma mau coba-coba Tuhan. Ya kan? Ketika ada cobaan datang, dia bilang Tuhan kan penolong. Bagaimana Tuhan menolong aku? Aku mau lihat. Nggak gitu. Saudara harus kenal Tuhan, tahu cara Tuhan menolong engkau, sehingga engkau tidak akan kecewa. Bukan dengan caramu Tuhan menolong, jauh lebih tinggi daripada rancanganmu. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Bagaimana kita memiliki iman yang tidak kandas di tengah goncangan. Sekarang ini, hari-hari ini banyak iman yang kandas saudara. Oh saudaraku, banyak yang di PHK, saudaraku banyak yang bangkrut saudaraku. Ini gak cuma dialami 1-2 orang, ini dialami seluruh dunia. Nah saudaraku, kita belajar di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Ayo baca ya, semua harus bangun rohnya ya. Bangun rohnya ya, karena Roh Kudus berbicara kepada engkau ya. Jangan ada yang tertidur. Oh haleluya. Lukas 24 ayat 13, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke, lanjut terus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan, coba lihat dulu mukanya. Lihat dulu, pandang dulu kiri kanannya, walaupun pakai masker, buka dulu maskernya bentar aja, 1 detik, lihat. Ada yang muram gak? Tuh kan langsung senyum semua. Karena takut ditanya sama Tuhan, kenapa mukamu muram? Lanjut ya ayat 18 sampai 21, 2, 3. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu
Terjadi. Di ayat yang pertama dikatakan maksudnya di ayat yang ke-13 itu tadi ya. Pada hari itu juga. Itu hari apa? Itu hari di mana Yesus dibangkitkan. 3 hari sebelum Yesus dibangkitkan terjadi apa? Penyalipan Yesus. Yesus mati, dikuburkan. Sebelum disalib, di Taman Getsemani kejadiannya apa? Yesus diserahkan untuk dihukum. Saat di Taman Getsemani ada murid-murid Yesus gak? Ada, lari pontang-panting, ketakutan setengah mati. Minggu itu adalah minggu yang paling berat buat murid-murid Yesus. Minggu itu, dalam 1 minggu itu begitu beratnya. Ada goncangan yang terjadi bagi mereka. Karena guru yang mereka harapkan. Ini di sini dikatakan bahwa apa? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ekspektasi murid Yesus itu kepada guru mereka itu sangat tinggi. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Guru mereka ditangkap, disesah, dianiaya, bahkan dihukum mati, disalibkan. Penuh dengan kebingungan mereka itu. Kegalauan, kegelisahan. Bingung dengan keadaan yang ada. Harapannya seperti itu, tetapi terjadinya tidak seperti itu. Mungkin hari-hari ini juga kita demikian. Mana yang namanya Tuhan menolong aku? Harusnya hidupku ya lebih baik dong. Katanya masa depanku penuh dengan pengharapan. Kenapa yang terjadi malah sebaliknya? Semakin aku setia kepada Tuhan, semakin banyak goncangan yang terjadi. Mungkin hari-hari ini kita bertanya-tanya. Saudaraku, bahkan di situ dikatakan wajah mereka muram, sedih. Saya ingat dengan kejadian Kain. Tahu nggak Kain? Kain itu bukan anaknya Pak Somad, bukan. Kain itu anaknya, saudara kenapa tegang sekali? Coba lihat dulu kiri kanannya, kasih senyum. Jangan melotot gitu sama saya ya. Kain itu saudaraku, ketika dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Betul ya? Yang diindahkan oleh Tuhan persembahannya siapa? Habel, adiknya. Di situ saudaraku, dia nggak terima. Dia nggak terima, dia protes di dalam hatinya. Masa adik gue punya persembahan diterima, gue enggak? Dia mulai iri hati. Wajahnya muram. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan tanya kepada si Kain. Kain, kenapa wajahmu muram? Apakah wajahmu tidak akan berseri kalau engkau berbuat yang baik? Terus Tuhan tanya lagi, Kain di mana sih Habel adikmu? Terus si Kain bilang begini, gue nggak tahu adik gue di mana. Emangnya gue babysitternya? Si Kain begitu merasa tertolak, begitu merasa terluka karena apa? Gue udah mempersembahkan. Dia anggap persembahannya itu sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Dia anggap persembahannya itu sudah layak di hadapan Tuhan dan seharusnya Tuhan menerima persembahan dia. Itu pikirannya. Sehingga apa? Yang terjadi tidak seperti yang dia harapkan, kecewa dia. Coba lihat di situ dikatakan di dalam kejadian ya, di dalam kejadian kisah tentang Kain ini. Di situ dikatakan bahwa mukanya muram. Tuhan bilang, kalau mukamu muram, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Udah dosa belum kalau mukanya muram? Belum dosa, tapi dosa sudah ngintip di depan pintu, siap buat masuk. Dikatakan kembali, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Artinya setiap kita bisa menguasai. Gua nggak mau masuk dalam, gua nggak mau persilakan dosa itu masuk. Bisa dong. Hatimu milikmu. Amin. Karena itu si Kain akhirnya apa? Dia nggak mau nurut, nggak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Dia tetap membiarkan hatinya dikuasai. Akhirnya apa? Dia bunuh Habel, adiknya. Itu tuh bahaya banget. Makanya jangan muram mukamu. Coba lihat dulu sama kiri kanannya. Kamu mau ada masalah apa kek? Firman Tuhan ada pesan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Karena apa? Setan itu nggak tahu gimana isi hatimu kalau engkau bersukacita.
Tetapi ketika engkau sedang muram, engkau tuh sedang ngomong sama setan. Setan, gue lagi sedih. Walaupun kau gak berkata-kata, tapi dari ekspresimu engkau sedang berbicara kepada setan. Dan engkau mempersilahkan dia masuk untuk bekerja lebih dahsyat. Yang keblinger siapa coba? Oke, saudaraku. Yo ya, saya gak lagi marah saudara, tapi saya sedang membangkitkan saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, di situ dikatakan di ayat yang ke-15, saudaraku, ketika mereka sedang bercakap-cakap, ini ceritanya kan 2 orang dari murid Yesus ini sedang berjalan, perjalanannya jauh, kemana? Aduh, saudara nih gak baca firman ya. Kemana? Ke Emmaus. Perjalanannya itu kira-kira 7 mil gitu loh saudaraku, ya kan? Dari Yerusalem, jalan kaki. Ngobrol 2 orang nih laki-laki, curhat-curhatan, ngobrol tentang apa yang sedang terjadi. Mereka lagi bingung, bertukar pikiran, katanya di situ sedang diskusi. Gimana ya? Yang kita harapkan itu sebenarnya Yesus harus membebaskan bangsa Israel, tapi nggak terjadi. Jadi gimana planning kita sekarang? Kita kan tadinya dipanggil untuk mengikut Dia. Kira-kira gitulah ngomongnya. Ya kan? Gue aja udah tinggalkan pekerjaan, gue udah ngikut Tuhan nih, jadi full time. Ya kan, sekarang apa yang terjadi? Guru kita gak ada lagi. Gue mesti ngikut siapa ya? Kamu punya planning apa enggak? Ya kan, gue udah di PHK loh ini. Jadi gimana ya sekarang ya? Kedepannya gimana ya? Ngobrol, curhat-curhatan, cowok. Kok ketawa? Karena yang biasa curhat, tuh ngaku. Iya kan? Tukar pikiran. Nah, di sini dikatakan apa? Datanglah Yesus sendiri ngapain? Mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus tahu nggak kamu lagi gundah gulana? Tahu banget. Yesus tahu nggak kamu lagi galau, lagi bingung dengan keadaanmu? Sangat tahu. Di situ dikatakan Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Sadari kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu. Mungkin engkau sudah berjalan cukup jauh, bahkan sangat jauh, dan engkau mulai letih. Engkau udah mulai ngedumel, mana ya pertolongan Tuhan. Setiap hari aku berseru kepada Tuhan, kenapa aku belum sembuh? Setiap hari aku berharap kepada Tuhan, kenapa pertolongannya belum ada? Sadari kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Lebih sadari itu daripada engkau sadari keadaanmu. Amin. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama mereka. Yesus pun mau tinggal bersama-sama dengan kita. Sekarang kuncinya ada di kita. Mau nggak biarkan Yesus tinggal bersama-sama dengan kita? Atau kita maunya dengan pikiran kita sendiri aja, pengertian kita sendiri aja, kita berjalan sendiri aja menurut apa yang kita pikirkan benar? Sekali lagi firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang benar. Hanya firman Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Yuk sadari ya. Ulangan 31 ayat 8. 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Mana suaranya? Aduh saudara kok tegang sekali sih. Saya terlalu cepat ya? Enggak. Atau saudara udah terjamah? Suara harus lebih keras dari suara saya. 2, 3.
Ganti kata engkau dengan kata aku. 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanku. Dia sendiri akan menyertai aku. Dia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Seberapa jauh perjalanan hidupmu, Tuhan tetap berjalan bersama dengan engkau. Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Jangan pikir Tuhan itu lelah. Biasanya kita yang lelah, Tuhan gak pernah lelah. Bila kita bertanya kapan badai ini berlalu, kayak judul film aja, Pengkhotbah 3 ayat 1 menjawabnya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada timingnya, ada waktunya, ada masanya. Mazmur 139 ayat yang ke-16 berkata seperti ini. 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi dalam buku kehidupan kita masing-masing, Tuhan sudah tetapkan masa, Tuhan sudah tetapkan hari. Di situ dikatakan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Saudara dan saya punya buku di tangan Tuhan. Bukan buku yang kayak buku bonso saudara, bukan. Buku itu tertulis nama Natalia. Ini buku saya, lain dengan buku saudara. Buku saya berbeda dengan bukunya Julie. Ada lagi bukunya di situ, namanya Julie. Ada lagi Nesya, ada lagi Achean, ada lagi Koapin. Masing-masing kita tuh sudah punya buku yang Tuhan tulis. Sebelum saudara dan saya lahir, Tuhan sudah tulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi segala sesuatu tuh ada masanya, ada waktunya. Makanya jangan cuma bisa nyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik, tapi ngeburu-buruin Tuhan. Saudara gak pernah sabar. Karena semuanya sudah tertulis, sabar dong. Makanya ada firman Tuhan bilang, sabarlah dalam kesesakan. Karena ada waktunya kau akan dibebaskan dari kesesakan itu. Amin. Sadar ya, kalau ada waktunya, bilang sama kiri kanannya, sabar loh. Ih, gemes. Emang saya greget sendiri, tahu nggak? Capek. Kenapa kita suka nggak sabar? Karena itu kerjaan si setan. Nyalain setan aja deh ya, biar nggak ada yang tersinggung. Coba lihat tujuan setan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri sukacitamu, mencuri damai sejahteramu, mencuri setiap apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupanmu. Itu kerjaan setan tuh, dia curi. Kalau udah gak ada, coba periksa lagi, masih ada gak cinta Tuhan di dalam hati kita, firman Tuhan di dalam hati kita, janji Tuhan yang kita pegang dalam hidup kita, masih ada gak? Kalau udah gak ada berarti udah dicuri. Setan yang salah, tapi kau yang buka hati, buka celahnya untuk dicuri. Bilang sama kiri kanannya, siapa yang suruh gitu? Tujuan setan untuk mencuri, lalu apa? Membunuh imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Sehingga apa? Dan membinasakan, itu tujuan akhirnya. Membinasakan, dalam bahasa Inggrisnya destroy. Menghancurkan tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu. Persekutuan Tuhan, engkau dengan Tuhan dia ingin hancurkan. Karena iblis tuh tahu banget loh, rancangan Tuhan itu begitu ajaib bagi setiap kita. Iblis aja tahu, kenapa lo enggak? Bener loh, iblis tahu loh. Karena iblis itu kan Lucifer yang jatuh dalam dosa. Padahal sebelum dia dilempar, dibuang dari Taman Eden, hidupnya kan bersekutu dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan loh, dalam hadirat Tuhan loh. Dia tahu banget rencana-rencana Tuhan. Makanya dia mau gagalkan. Ayo dong, coba bilang sama kiri kanannya, sadar dong, sadar. Setan aja tahu, masa lu enggak?
Karena setiap kita ini diciptakan serupa segambar Allah. Artinya di dalam darah kita ini ada DNA-nya Allah. Rancangan-rancangan Allah itu ada di dalam kita. Hati Tuhan itu ada di dalam kita. Mestinya kita tahu pikiran Tuhan itu apa. Saudara, kalau saudara nggak tahu siapa orang tua saudara, artinya bagaimana pikiran saudara, berarti saudara memang nggak tinggal dengan orang tua, kan gitu kan? Tetapi kalau saudara bergaul karib dengan orang tua saudara, saudara tahu, bapakmu bilang, saudara tahu dia mau apa. Kan gitu kan? Mamamu gini aja melotot, kamu tahu dia maksudnya apa. Kan gitu, karena engkau tahu, engkau bergaul dengan mereka. DNA-nya ada. Haleluya. Itu tujuan setan. Jangan cuma tahu tujuan setan. Tahu juga tujuan Allah. Apa? 2, 3. Aku datang. Ini kata Tuhan loh. Hei, jangan bilang ini kata setan ya. Ini tuh kata Tuhan bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang ngalamin goncangan, engkau sedang ngalamin kesesakan, tujuan Tuhan itu belum selesai. Engkau sedang dalam proses. On the way, kata anak-anak muda semalam. Engkau sedang dalam perjalanan untuk menggenapi halaman selanjutnya dari buku kehidupanmu. Amin. Haleluya. Yuk, sekarang bagaimana ya kita mau meresponi terhadap kesesakan goncangan yang terjadi. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kita satu-satu ya kita bahas ini ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi kita ini sudah dilahirkan kembali. Yang tadinya kita harus berdosa, kita berdosa dan harusnya dihukum. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang tadinya kita nggak ada harapan, sekarang pindah jadi ada harapan loh. Untuk apa? Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi aku, katakan aku. Jadi Tuhan tuh sudah sediakan bagian buat kita yang gak bisa binasa. Ya, ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Segala sesuatu yang di dunia ini bisa binasa. Gak kekal adanya. Yang Tuhan sediakan itu tidak dapat binasa, gak dapat cemar, gak dapat layu. Ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Buat siapa? Ayat yang kelima. Katakan yaitu aku. Yang dipelihara dalam, saudara dan saya dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu maha dahsyat, maha luar biasa, maha sempurna. Saudara gak semangat ya dengar ini kalau saudara dipelihara oleh kekuatan Allah. Saudaraku, jangan ukur kekuatan Allah dengan kekuatanmu. Gak sebanding. Please deh GR banget. Pede banget. Ngukur-ngukur kekuatan. Emang Allah bisa gitu? Lah, coba. Enggak saudaraku. Kekuatan Allah itu dahsyat, maha dahsyat. Amin. Saudara dan saya itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi jangan ukur dengan perekonomianmu, dengan kemampuanmu, kapasitasmu. Kekuatan Allah itu melampaui semuanya itu. Jauh melebihi yang kau pikirkan dan kau harapkan, itu yang Tuhan sediakan bagi engkau. Amin. Haleluya. Karena imanmu. Jadi karena iman kita. Sementara kamu menantikan
keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi ini kan kita sedang menanti. Dalam masa penantian ini ada prosesnya. Iman kita ini harus diuji. Supaya apa? Nah, nanti kita baca lagi ya, ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika, katakan seketika. Seketika itu sebenarnya waktu yang panjang atau pendek? Banget. Seketika. Tiba-tiba. Sekejap saja. Itu dia persamaannya. Ya. Jadi penderitaanmu yang 12 tahun itu seketika doang. Kecil. Bilang sama kiri kanannya, kecil. Yuk ayat yang kena baca, ulangi lagi. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah maksudnya apa ayat yang ke-7, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan sudah sediakan pujian bagimu. Tuhan sudah sediakan kemuliaan bagimu. Tuhan sudah sediakan kehormatan bagimu. Kalau hari-hari ini engkau melihat bahwa kehidupanmu, untuk apa aku lakukan ini? Enggak ada yang hargai. Enggak ada yang puji. Kehormatanku udah terinjak-injak karena kesetiaan kau pada Tuhan. Orang udah mulai mencela aku. Jangan lihat keadaanmu sekarang. Lihat apa yang Tuhan sediakan bagi engkau. Amin. Jadi ingat saudaraku, bergembira akan hal itu saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang Tuhan cari pada waktu kedatangannya yang kedua kali itu saudaraku, bukan seberapa banyak apa yang kau sudah kumpulkan di bumi ini. Tetapi yang Tuhan cari adalah iman, katakan iman. Amin. Yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Mari saudaraku, dalam segala apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita ini saudaraku, perhatikan iman kita. Katakan, aku harus perhatikan imanku. Ya saudara, dalam menghadapi setiap tantangan baik dalam bisnis, karir, hubungan, relasi, fokusnya adalah bagaimana imanku. Di tengah-tengah pandemi ini bagaimana imanku. Di tengah-tengah goncangan ini bagaimana imanku. Itu yang saudara perhatikan. Nggak usah pikir bagaimana pekerjaanku, bagaimana usahaku, bagaimana bisnisku, bagaimana perekonomianku, bagaimana masa depanku. Semuanya itu sudah ada di sini. Tuhan sudah menjelaskannya di dalam firman Tuhan. Apa yang harus terjadi di bumi ini. Ini sekali lagi firman Tuhan ini loh saudara. Saudara itu sudah punya kuncinya, ini sudah ada blueprintnya, cetak birunya, semua petunjuk-petunjuk Tuhan untuk kehidupanmu, masa depanmu, rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Apa yang harus engkau lakukan, semua ada di firman. Karena itu supaya engkau tidak menjadi bingung dengan keadaan dunia, baca firman. Supaya engkau tidak bingung dengan apa yang harus kau lakukan, baca firman. Tuhan akan tunjukkan apa yang harus kau lakukan. Amin. Kenapa orang ada? Anak-anak Tuhan banyak juga kok di tengah-tengah pandemi ini. Yang tadinya mereka biasa-biasa, ternyata Tuhan bangkitkan luar biasa loh. Dalam perekonomian mereka bisa ternyata. Itu yang tidak terpikir oleh mereka. Yang tadinya gak pernah catering, jurusannya beda banget. Yang tadinya mungkin mereka tuh bengkel, tahu-tahu jadi tukang masak. Laku juga, laris kan kayak gitu. Pintu kalau udah Tuhan bukakan gak ada yang bisa tutup loh. Amin. Jangan coba untuk buka pintu sendiri. Kamu gak punya kekuatan. Amin. Oleh karena itu yuk balik lagi kepada firman. Kejar sesuatu yang bersifat kekal. Jangan kejar sesuatu yang bersifat sementara. Ya saudaraku. Sadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang akan memelihara kita dalam kekuatannya dalam segala apapun yang kita hadapi.
Amin. Itu yang pertama, bagaimana kita dapat bertahan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Amin. Nah, yang kedua, Lukas 24 ayat yang ke-27. Balik lagi ke Lukas. Lukas pasal yang kedua ayat 24, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini Tuhan dalam perjalanan mereka ke Emmaus nih. Jadi kan tadi 2 orang, ya enggak? Satu yang namanya Kleopas, satu enggak disebut namanya. Bilang sama kiri kanannya, yang satu itu kamu. Sebut ya aja namanya, betul enggak? Ya kan, kita sedang jalan sama Kleopas nih, curhat-curhatan. Ya kan, gimana ya masa depan kita ya? Ingat, Tuhan hadir. Amin. Di saat mungkin kau sedang berdiskusi suami istri, gak ngerti apa yang harus kau lakukan. Engkau begitu stres, engkau begitu tertekan. Tuhan hadir dalam percakapanmu. Tuhan dengar apa yang kau sedang diskusikan. Tuhan tanya, Tuhan perhatikan wajahmu. Kenapa kamu muram? Kenapa engkau sedih? Tuhan tuh sangat berempati loh sama kita. Ya, Tuhan gak akan menghakimi kamu. Gak akan. Jangan merasa bersalah. Akhirnya, aduh Tuhan aku gak layak deh. Enggak. Tuhan mau memulihkan setiap kita. Amin. Amin. Semalam saya berbicara tentang insecure. Insecure itu bukan medicure, bukan pedicure saudara. Jauh banget. Saudara kalau mau dengar tentang insecure, rasa tidak aman yang selalu ada terjadi di dalam mungkin sebagian dari kita, mungkin semua dari kita. Merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, merasa malu, merasa gak percaya diri, merasa minder. Selalu berasumsi. Saudara, buka lagi di Facebook Gereja Sungai Yordan, ibadah Youth semalam. Ada di situ ya. Dengarkan firman Tuhan itu, saudara akan dapatkan sesuatu di situ. Amin. Oke, balik lagi ya. Oke, jadi tadi ada 2 orang berjalan bersama dengan Yesus. Yesus berjalan bersama mereka loh ya. Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Mereka ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan, ya kan. Nah, di situ Yesus menjelaskan kitab dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi mereka dengerin aja tuh, Yesus ngomong aja. Tadi kan mereka yang ngomong, mereka yang curhat-curhat. Sekarang ketika Yesus ada, Yesus tanya, mereka udah jelasin. Sekarang Yesus yang menjelaskan kepada mereka. Gantian dong kalau ngomong. Bilang sama kiri kanan, jangan lu terus yang ngomong. Izinkan Tuhan yang bicara. Amin. Di situ dijelaskan. Tuhan bicara, Tuhan jelaskan kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di ayat yang ke-25 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Tuhan tuh bilang, tegur mereka, kamu gak tahu apa? Ketahuan lo, kamu gak baca kitab Musa. Kamu gak pernah baca kitab nabi-nabi, semua itu ada tertulis. Itu semua harus terjadi. Jangan bodoh dong. Udah dikasih tahu masih gak tahu itu namanya. Mendingan ngaku lalu berubah daripada saudara diam tapi tetap bodoh. Haleluya. Di ayat yang ke-32-nya. 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain. Suaranya mana? 2, 3. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada firman Tuhan itu roh dan hidup. Jadi ketika engkau mendengar firman Tuhan, bukan saja dengan telinga jasmanimu, karena kalau kau dengar firman Tuhan dengan telinga jasmanimu, kau akan tidur. Saya teriak-teriak gini aja ya, dari matanya 5 watt. Gimana kalau yang saya kalem-kalem? Saudara udah ngorok pastinya. Ayo saudaraku dengar firman Tuhan itu dengan telinga rohanimu. Bangkitkan rohmu supaya rohmu menyala-nyala. Satu hal yang kusampaikan, 2 hal yang akan kau terima ketika rohmu menyala-nyala. Karena Roh Kudus berbicara secara spesifik untuk hidupmu.
Amin. Satu hal yang aku sampaikan, setiap masing-masing saudara mendapat hal-hal yang berbeda karena Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu, menjadi kebutuhanmu. Tuhan berbicara secara khusus bagimu. Oleh karena itu jangan pernah lewatkan. Amin. Miliki. Makanya di situ dikatakan, iya ya, tadi roh kita jadi semangat nih. Waktu kita dengarkan dia ngomong, iya loh, yang tadinya mereka mungkin tertunduk. Mereka menjadi lesu, mereka menjadi nggak gairah. Tapi ketika mereka mendengar Tuhan berbicara, roh mereka menyala-nyala. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Tuhan berbicara dengan kita? Dikatakan seperti itu. Oleh karena itu saudara, mari dengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya iman kita tidak kandas di tengah goncangan? Terus dengar firman Tuhan, terus dengar perkataan Tuhan. Oh saudaraku, jangan banyak dengar berita-berita. Saudara boleh tahu berita, tapi jangan terus saudara cekokin berita-berita yang membuat saudara takut, menjadi saudara tawar hati. Saudara gak akan terbangun imannya. Jangan pikir kok kuat, gak akan kuat. Ya kan? Ayo dengerin firman Tuhan terus. Perkatakan, baca firman-Mu. Jangan cuma dengarkan khotbah aja, baca. Mulai renungkan firman, minta Roh Kudus urapi aku. Walaupun saudara nggak ngerti, nggak apa-apa, baca aja. Nanti Roh Kudus akan berikan pengertian. Roh Kudus tuh nggak cuma bicara dengan hamba-hamba Tuhan aja. Saudara siapa kalau bukan hamba Tuhan? Siapakah saudara? Bilang sama kiranya gue juga hamba Tuhan. Karena kalau saudara bukan hamba Tuhan, saudara hamba siapa? Kan gitu, cuma dua pilihannya, ya kan? Nah saudara, baca, renungkan, ucapkan firman, lakukan firman. Pokoknya setiap kali saya nyampain firman, saya akan terus bangkitkan saudara, ingatkan saudara untuk ini nih. Baca. Karena saudara gak cukup cuma dengerin firman 1 minggu sekali. Gak cukup. Saudara 1 hari makan berapa kali? Itu 1 hari. Gimana kalau saya suruh saudara makan seminggu sekali doang? Saudara gak akan ke gereja. Karena apa? Gue lemah. Gue capek. Gue lapar soalnya disuruh gak makan. Gimana rohani saudara kalau saudara cuma dengar firman Tuhan seminggu sekali? Kita nih perlu tiap-tiap hari roh kita harus dibangunkan. Amin. Baca firman maka rohmu akan berkobar-kobar. Hatimu akan menyala-nyala. Gak peduli keadaan apapun, itu semua gak akan mempengaruhi engkau. Engkau yang harus mempengaruhi keadaan itu. Karena engkau anak-anak Tuhan. Engkau diberikan kuasa dan otoritas. Amin. Amin. Roma 10 ayat 17 ini saya selalu katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Supaya imanmu timbul, ayo baca firman, baca firman. Hosea 4 ayat yang ke-6. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini dia nih. Kenapa kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai yang sedang terjadi, iman kita menjadi kandas. Karena apa? Karena kita gak kenal Allah. Kita udah akhirnya mengukur segala sesuatu yang terjadi. Pengenalan kita akan Allah itu kita ukur dari pengalaman kita aja. Pengalaman kita itu bukan kebenaran. Pengalaman bukan kebenaran. Kebenaran itu firman. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kenal dia melalui firman-Nya. Ini perkataan-perkataannya. Jangan ukur melalui pengalamanmu. Oh, ngapain? Gue gak pernah tuh ngerasain Tuhan menolong saya. Siapa bilang dia Allah yang menolong, Allah yang menyembuhkan? Enggak kok. Gue ke situ baru gue sembuh. Ayo loh. Jangan ukur pengenalanmu akan Tuhan melalui pengalamanmu. Tetapi harus seturut dengan firman. Amin. Jangan mau menjadi umat Tuhan yang akhirnya binasa. Karena itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan iblis yang ingin membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi tujuan Tuhan mau setiap umatnya diselamatkan. Amin. Amin. Oke. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-48. Lukas 24 ayat yang ke-28 dikatakan 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Setiap kita adalah saksi-saksi iman. Ya, setiap kita ini punya buku tersendiri yang dimana kita terus berjuang di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan.
Jadi jangan tawar hati hari-hari ini. Sadari Tuhan berjalan bersama dengan kita melewati lembah. Yuk pemusik naik ya. Melewati lembah yang harus diturunin, gunung yang harus didaki, bukit yang terjal dan licin. Saat kita lelah, Tuhan memberikan kita dukungannya. Bahkan Tuhan itu gendong kita loh. Amin. Ayat yang terakhir, tarik nafas semua, hembuskan. Lega ya? Yesaya 46, begitu banyak ayat firman Tuhan ini. Kata Ferdinand banget. Paling banyak ya. Gak apa-apa, karena saudara kan mungkin di rumah gak baca banyak. Sekarang ayo baca banyak. Dapatkan banyak, betul gak? Yesaya 46 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Baca dengan suara yang keras. Belum. Rohnya menyala-nyala kan? Udah mulai semangat kan? Ayo beri tepuk tangan dulu buat dirimu sendiri. Katamu ganti dengan aku, oke? 1, 2, 3. Sampai masa tuaku, aku tetap dia, kata Tuhan ya. Dan sampai masa putih rambutku, Tuhan menggendong aku. Tuhan telah melakukannya dan mau menanggung aku terus. Tuhan mau memikul aku dan menyelamatkan aku. Amin. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ayat yang berikutnya. Orang mengeluarkan, oke ini gak usah deh, cukup satu ayat aja tadi ya. Ayat yang keempat aja, Yesaya 46 ayat 4. Yuk bangkit berdiri sama-sama baca sekali lagi ya saudaraku. Ini adalah janji Tuhan bagi hidupmu. Pegang ini. Ganti katamu dengan kataku, ganti aku dengan kata Tuhan. 2, 3. Sampai masa tuaku, Tuhan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutku, Tuhan menggendong aku. Tuhan telah melakukannya dan mau menanggung aku terus. Tuhan mau memikul aku dan menyelamatkan aku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, angkat tanganmu sembah dia, bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Sadari kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah kehidupanmu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Saat kami menuruti lembah, mendaki, melewati jalan yang licin dan terjal, Engkau Tuhan tetap menggendong kami. Saat kami lelah, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami, kami bersyukur. Oleh karena kami adalah orang-orang yang dijadikan dahsyat dan ajaib. Haleluya.
setiap kita hari-hari ini adalah orang-orang yang berkemenangan. Kalau terus saudaraku berjalan dengan ketakutan, berjalan dengan pengalamanmu, berjalan dengan pengertianmu, itu hanya akan membuat engkau semakin letih, semakin capek dan tenggelam, saudaraku. Hari-hari ini Tuhan telah memberikan kuncinya buat kita. Tuhan telah memberikan solusinya buat kita. Firman adalah jawaban, Yesus adalah jawaban. Suka tidak suka, bisa atau tidak bisa, kita mau terus melekat dengan Dia, berseru kepada Dia, meminta pertolongan daripadanya, memohon kepadanya dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati, dan memiliki hati yang haus lapar akan Tuhan. Kita berseru kepadanya. Di tempat kau berdiri, kau berkata kepada Tuhan, kami memerlukan Engkau, kami memerlukan firman-Mu. Jalan kami gelap, kami perlu firman yang adalah terang. Jalan kami gelap, kami perlu Yesus yang adalah terang. Yesus terang dunia, Yesus terang dunia, menerangi hidup kami, menerangi jalan kami, sehingga kami bisa melihat pengharapan di dalamnya, kemenangan di dalamnya, sukacita di dalamnya, mujizat di dalamnya. Di dalam nama Yesus, serukan kata ini, serukan kepada Dia. Oh, lawan kami Tuhan, sebagaimana kelompok yang mengalami perjumpaan dengan Engkau, akhirnya dia bangkit, akhirnya dia maju, akhirnya dia menjadi alatmu yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Demikian juga setiap kami bangkit, mengalami Tuhan, bangkit, roh kami menyala-nyala, bangkit, hati kami menyala-nyala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, di keluarga kami menjadi berkat. Di keluarga kami menjadi orang-orang yang membawa dampak. Di kota di mana kami tinggal, kami berdampak. Haleluya. Yeah, yeah. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disingkapkan buat kami. Kami yakin dan percaya hari-hari ini Kau sedang membawa kami kepada level yang lebih lagi. Dan Engkau mempersiapkan kami di masa-masa ini. Keadaan yang sedang digoncangkan, dunia sedang digoncangkan, tetapi kami ada di dalam Yesus. Hidup kami tidak tergoncangkan. Kami tinggal di dalam kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah yang memerintah atas hidup kami, yang kami jalani, yang kami akui, yang kami percayai, dan kami hidup di dalamnya. Maka hidup kami tidak tergoncangkan, iman kami tidak tergoncangkan, keyakinan kami tidak tergoncangkan. Tambah hari tambah kami mencintai Tuhan, tambah hari tambah kami lebih sungguh dengan Tuhan, tambah hari tambah kami lebih lagi dengan Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa buat mereka-mereka ada di rumah, Tuhan jamah mereka. Mereka mengalami terobosan, mereka memandang kepada Yesus, mereka mengalami Yesus. Hidup mereka menjadi dahsyat di dalam Engkau. Bapak, terima kasih buat mujizat, buat kesembuhan, buat kelepasan yang Kau kerjakan pada saat ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang terima berkat katakan, sorakan haleluya, teriakan haleluya. Ya, silakan duduk kembali saudara. Bilang sama orang di sebelah saudara, hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita di tempat ini pasti diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala kita yang sudah memberkati setiap kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan saudara bisa masukkan ke dalam amplop yang sudah terima. Dan bagi saudara yang ingin mengembalikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, kami menyediakan amplop persembahan di belakang. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang di belakang. Baik, saat ini kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Bapak, mengucap syukur Tuhan, dan kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kuduskan persembahan ini semua dapat dipakai bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya setiap kemurahan, kebajikan Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang diberkati katakan amin. Kita akan sama-sama menyaksikan doa info.
Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Yang pertama pukul 9 pagi dan yang kedua pukul 18. Di kedua ibadah disertai dengan ibadah raya anak. Untuk ibadah raya minggu depan, tanggal 6 September 2020, disertai dengan perjamuan kudus. Lama benar sih. Orang ini mau cepat, buru-buru, tahu nggak? Tapi HP-nya mah ketinggalan. Banyak alasannya. Ini itu alasannya. Udah lah, aku pergi sendiri ya. Mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi, live melalui Facebook Natalia Lim. Doa impartasi, Rabu 2 September 2020 pukul 18.30. Untuk seluruh pengerja diwajibkan hadir. Komsel digabungkan dalam acara ini. Ngapa aja setiap kali mau pergi kayak gini, berantem kayak gini. Setiap hari diperlakukan seperti ini. Bingung, hati seperti apa lagi yang harus saya siapkan untuk dia. Harvest Generation HK Service tiap Sabtu pukul 16, live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Come on users, bergabung bersama kami di Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Allah yang memanggil saudara dan saya adalah Allah sumber segala kasih karunia. Allah yang memanggil kita adalah Allah sumber segala kasih karunia. Ini yang membuat saudara dan saya menjalani hidup ini dalam panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi takut, karena sumber kasih karunia Allah melimpah atas setiap kita. Amin. Karena sumber kasih karunia Allah menjadikan saudara dan saya mampu menghadapi segala keadaan, melewati segala keadaan, dan berkemenangan dalam segala keadaan. Amin. Nah, untuk itu saudara, yang harus menjadi fokus saudara dan saya adalah kepada Allah yang memanggil kita, kepada Tuhan yang memanggil saudara dan saya, bukan kepada keadaan yang kita hadapi, kepada persoalan yang terjadi atas hidup kita, tetapi kepada Tuhan yang memanggil kita. Kalau Dia panggil kita, Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia berperang menggantikan saudara dan saya, dan Dia memastikan setiap kita ketika menghadapi apapun, kita keluar sebagai pemenang, karena Dia Tuhan adalah sumber kasih karunia-Nya, menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita, dan membawa kita di jalan kemenangan-Nya. Katakan amin. Amin. Aku juga harus menang. Menang atas perasaanku, menang atas pikiranku, dan menang atas keadaanku. Aku lebih dari pemenang. Bangkit umat pemenang. Bangkit umat pemenang. Belum cukup semangatnya oleh saudara. Saya percaya setiap kita di tempat ini pasti semangat. Amin. Bangkit umat pemenang. Bangkit umat pemenang. Luar biasa. Luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi.
ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari sahabat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah terima berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya, Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.